Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini kalian akan belajar bersama Bapak Sandi di tema 9 subtema 2 mengenai benda, angkasa luar, dan rahasianya. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran ke-5 dan ke-6. Ya, anak-anak, seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kalian akan belajar bersama Bapak Sandi mengenai tari kreasi. Nah, jika sebelumnya anak-anak sudah belajar bagaimana membedakan tari kreasi dengan tari tradisional, nah sekarang kita akan mengenal lebih jauh mengenai tari kreasi itu sendiri. Tari kreasi yang dikembangkan oleh para seniman daerah merupakan tari kreasi daerah. Namun demikian, tari kreasi tersebut masih mengacu pada tari daerah yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, dalam beberapa hal terdapat persamaan yang nyata antara tari daerah dan tari kreasi daerah. Sini kita lihat ya. Nah, yang pertama, kedua jenis tari kreasi memiliki fungsi yang kurang lebih sama dalam tata masyarakat di mana tarian ini berasal. Nah, jadi tari kreasi, baik itu tari kreasi daerah maupun tari kreasi biasa, itu sama-sama saja ya fungsinya, itu lebih ke memberikan hiburan, seperti itu anak-anak. Nah, lalu selanjutnya yang kedua jenis tari kreasi ini memiliki beberapa gerakan yang sama karena tari kreasi daerah mengacu kepada tari daerah yang sudah ada sebelumnya. Nah, jika mengenai tari daerah dan tari kreasi daerah, sebenarnya tariannya itu sama saja, hanya saja dalam seni tari kreasi daerah, nah tari daerah yang sebelumnya sudah ada itu dikreasikan lagi atau ditambahkan gerakan-gerakan lainnya. Lalu yang selanjutnya, kedua jenis tari ini diiringi oleh alat musik dan nyanyian sebagai pengiringnya. Jadi mau itu tari kreasi daerah ataupun tari daerah, pastinya memiliki alat musik sendiri gitu ya untuk mengiringi tariannya itu sendiri, seperti itu anak-anak. Nah, di sini ada beberapa contoh tari kreasi, ada tari merak, tari kupu-kupu, tari manipuren, tari yapong, dan tari banjar kemuni. Nah, anak-anak bisa cari ya mengenai informasi dari tari-tari yang Bapak contohkan ini. Nah, selanjutnya ada persiapan peragaan tarian. Nah, di sini terdapat 5 hal yang perlu dipersiapkan. Apa sajakah itu? Diperhatikan ya. Yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu bentuk tarian. Nah, di sini terdapat beberapa bentuk tarian, yaitu tari tunggal, tari yang dilakukan dengan berpasangan, dalam kelompok, atau tarian massal. Nah, jadi kalian harus menentukan terlebih dahulu bentuk tarian apa yang akan kalian gunakan. Jadi ketika kalian sudah menentukan bentuk tariannya itu seperti apa, barulah hal-hal lainnya perlu diperhatikan. Nah, lalu hal yang kedua yaitu gerakan tarian. Nah, ketika kita sudah menentukan tariannya itu tunggal, berpasangan, kelompok, atau massa, baru kita tentukan gerakannya itu mau seperti apa. Nah, gerakan tari yang dimaksud ini adalah gerakan tari tradisional, gerakan tari kreasi, atau gerakan tari sehari-hari ya. Jadi kalian tentukan dulu gerakan tarinya itu mengacu pada gerakan yang mana ya. Hal yang ketiga yaitu tata busana dan tata rias. Nah, tata busana dan tata rias ini akan mempengaruhi pesan yang hendak disampaikan kepada penonton.
tata busana dan tata rias dalam karya tari ditentukan oleh tema tarian, tokoh yang akan dibawakan oleh penari, dan juga karakteristiknya ya. Jadi dengan tata busana akan lebih menunjukkan hayang atau pesan yang mau disampaikan ke penonton. Yang keempat yaitu properti atau peralatan. Properti atau peralatan ini berhubungan dengan apa saja yang diperlukan para penari dalam pementasan, tata panggung, tata lampu, juga tata kelola panggung yang harus diperhatikan para penari. Ya, jadi hal apa saja yang akan mendukung tampilan tari itu. Lalu hal yang terakhir yaitu yang kelima merupakan iringan musik ya. Jadi untuk iringan musik ini harus ditentukan apakah akan menggunakan iringan musik langsung atau menggunakan media lain seperti musik dari rekaman ya. Jadi harus ditentukan iringan musiknya itu mau langsung ya atau mau menggunakan rekaman gitu ya. Nah, itu anak-anak mengenai tari kreasi. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai tari kreasi? Nah, jika masih kurang paham, bisa kalian pelajari lebih lanjut ya untuk tari kreasi ini. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Ya, anak-anak, Bapak ingatkan lagi ya, karena kondisi kita yang masih pandemi, diharapkan anak-anak semua selalu menerapkan protokol kesehatan yang 5M itu ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Nah, sekian ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran hari ini sampai akhir.